Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas terbuka Excel by Mirexcel. Buat kalian yang belum kenal saya dan baru nemu channel ini, salam kenal, saya William dan channel ini sengaja saya buat untuk membahas Microsoft Excel from zero to hero, jadi dari nol sampai mahir. So buat kalian yang mau belajar Excel dari nol atau kalian yang mau ningkatin skill kalian di Excel, silahkan subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya agar kalian bisa selalu update materi terbaru dari saya. Kalian juga boleh banget untuk follow sosial media saya yang lainnya seperti Instagram dan TikTok untuk dapetin banyak tips and tricks Microsoft Excel. Dan di playlist kenalan sama Excel ini kita bakal bahas istilah dasar apa aja yang ada di Excel dan kita juga bakal berkenalan dengan user interface-nya Excel. So, kita bisa langsung masuk ke materinya. Pertama, kita bisa buka dulu Microsoft Excel-nya, teman-teman. Dan ini adalah tampilan pertama ketika kita membuka Microsoft Excel. Di sini saya menggunakan Excel tahun 2021. Mungkin ada beberapa dari kalian yang menggunakan Excel yang serinya di bawah tahun yang saya gunakan, seperti tahun 2016 atau 2019. Atau bahkan ada dari kalian juga yang pakai Excel 365, itu jauh lebih bagus. Tapi overall untuk tampilan kurang lebih mirip-mirip atau sama aja teman-teman ya. Nah, di bagian atas ini itu ada yang namanya blank workbook teman-teman. Dan di sampingnya ada yang namanya Welcome to Excel, formula tutorial, dan lain-lain. Tapi terkadang yang saya kotakin ini itu dia beda-beda tampilannya. Tergantung dengan kondisi PC atau laptop kalian. Semisal saya di sini sekarang lagi terhubung dengan jaringan internet, itu tampilannya akan seperti ini. Tapi kalau lagi offline itu biasanya beda lagi. Biasanya dia nampilinnya templates teman-teman. Nah, tapi ini nggak terlalu berpengaruh ya. Selanjutnya kita ke bagian bawah. Itu ada yang namanya More Templates teman-teman. Jadi Excel juga menyediakan akses template yang bisa kalian gunakan secara gratis. Tapi pastinya kalian harus terhubung dengan jaringan internet terlebih dahulu. Nah, dan di bagian bawah itu ada file Excel yang pernah kita buka atau kita buat di Excel sebelumnya. Nah, karena kita mau berkenalan dengan Excel dari nol, jadi kita bisa buka dari blank workbook terlebih dahulu atau kita buat buku kerja kosong. Kita buka. Nah, dan ini adalah tampilan pertama ketika kita membuka blank workbook atau membuat buku kerja kosong yang baru. Nah, di bagian atas ini teman-teman, ini itu namanya ribbon atau pita. Jadi ini itu yang saya kotaki namanya ribbon atau pita Excel teman-teman. Dan di dalam ribbon itu ada beberapa tab. Nah, ini itu namanya tab teman-teman. Seperti file, tab home, tab insert, dan lain-lain. Jadi di dalam ribbon itu ada beberapa tab. Dan di dalam tab itu ada beberapa menu atau menu. Seperti di tab home sekarang itu ada menu font, menu clipboard, dan menu alignment. Masih banyak yang lainnya teman-teman. Tapi di sini saya nggak akan bahas lebih dalam lagi terkait ribbon Excel karena banyak banget fitur yang bisa kita gunakan atau kita akses. Jadi nanti saya bakal buat satu playlist khusus yang membahas ribbon Excel from beginner to advanced. Jadi di beginner nantinya kita bisa mulai kenalan dulu dengan ribbon mulai dari tab file hingga formula teman-teman. Jadi di playlist selanjutnya saya bakal bahas fitur apanya yang bisa kita akses di tab file, tab home, insert, page layout, dan formula itu untuk beginner. Lalu nanti ketika kita sudah intermediate atau menengah, itu kita bakal mulai bahas ke data dan data review dan view. Setelah kita cukup advance, nanti saya bakal bahas developer teman-teman. Kayak gitu. Jadi di video kali ini saya nggak akan bahas lebih dalam lagi terkait ribbon karena banyak banget. Kita bakal langsung beralih ke fitur selanjutnya. Nah, di bagian bawah ini itu ada yang namanya formula bar, teman-teman. Formula bar ini berfungsi untuk melihat dan menulis function, formula, atau rumus yang ada di sel tertentu. Jadi kalian bisa nulis rumus di sini, atau kalian juga bisa ngelihat rumus apa yang ada di sel tertentu. Seperti itu. Geser lagi ke bawah, di sini itu ada deretan alfabet, teman-teman. Dan ada juga deretan angka. Nah, deretan alfabet ini dia itu menunjukkan kolom, teman-teman ya. Jadi di Excel itu sebenarnya simpel, ada dua elemen. Pertama column atau kolom dan yang keduanya ada rows atau baris. Yang saya kasih tanda kotak merah ini itu namanya kolom, teman-teman.
Nah, kolom itu Excel kasih tanda pakai deretan alfabet A, B, C, D. Seperti ini. Dan kolom itu dia sifatnya vertikal, teman-teman ya. Sifatnya vertikal atau menurun ke bawah. Seperti ini adalah kolom A, dia ke bawah itu terus kolom A, kolom B, kolom C, dan seterusnya. Jadi ingat ya, untuk kolom itu dia sifatnya vertikal atau menurun ke bawah, seperti ini. Nah, ini kolom A, teman-teman ya. Kolom B, dan seterusnya. Nah, selanjutnya itu di bagian samping ada deretan angka. 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini tuh menunjukkan baris atau rows, teman-teman. Rows ini kebalikan dari kolom. Kalau kolom dia sifatnya vertikal atau menurun ke bawah. Nah, kalau rows atau baris itu dia sifatnya horizontal atau menyamping atau mendatar. Seperti ini adalah baris ke-1 atau rows 1, ini adalah rows 2, rows 3, dan seterusnya. Oke ya teman-teman, jadi kolom itu dia sifatnya vertikal atau menurun ke bawah, dan rows itu dia sifatnya horizontal atau menyamping. Oke ya. Nah, lanjut ke bagian bawah. Di sini ada sheet teman-teman. Ada yang namanya sheet 1. Nah, sheet 1 ini tuh jadi layaknya sebuah buku. Buku itu pasti ada halaman di dalamnya teman-teman ya. Karena kalau gak ada halaman, ya itu cuma covernya aja. Sama kayak Excel. Excel pun sama. Tadi kita tuh ngebuka satu buku baru yang kosong, dan Excel langsung secara otomatis menyediakan satu halaman yang kosong juga. Kalau buku di Excel itu namanya workbook, kalau halamannya itu namanya worksheet teman-teman ya. Jadi ini namanya sheet 1 atau lembar kerja yang ke-1. Dan kita bisa nambahin worksheet atau sheet lagi di sini. Seperti itu. Nah, UI-nya Excel itu sederhana banget dibandingin software pengolahan data yang lainnya ya. Karena memang diperuntukkan untuk pekerjaan yang cukup ringan. Jadi bukan pengolahan data yang berat, teman-teman ya. Untuk pengolahan data yang berat mungkin nanti bakal ke SQL dan lain-lain. Seperti itu. Dan kita nanti bisa nambahin sheet itu di sini. Nanti ketika kita klik, dia bakal secara otomatis kasih nama, jadi sheet 2. Dan sekarang, buku kerja kosong yang kita buat barusan udah punya 2 halaman atau 2 sheet. Ya, halaman pertama namanya sheet 1, yang ini, dan halaman kedua itu namanya sheet 2. Nah, dan kursor hijau ini itu menandakan bahwa kita itu ada di halaman tersebut gitu ya. Nah, di sini kan sheet 2 ada kursor hijau, berarti atau garis hijau ini teman-teman, berarti kita itu sekarang lagi ada di sheet 2. Nah, dan sheet satunya itu dia nggak ada tandanya, tandanya ini lagi mati. Seperti itu. Nah, maaf tadi lupa, untuk rows dan kolom itu udah paham teman-teman ya. Dan kesini ada tampilan ikoniknya Excel atau spreadsheet. Jadi ada tampilan kotak-kotak ini teman-teman ya. Nah, kotak-kotak ini tuh apa? Kotak-kotak ini tuh sebetulnya terjadi atau bisa terlihat karena adanya grid lines atau garis pembatas. Dan ini bisa kita hilangin nantinya. Jadi nanti tampilan worksheet kita itu bakal polos aja. Tapi untuk sekarang jangan kita hilangin dulu biar lebih mudah ngelihatnya gitu ya. Nah, dan di sini ada kotak atau kursor ini itu namanya cell, teman-teman. Cell atau active cell. Jadi sel ini tuh sedang aktif. Tandanya apa? Tandanya karena kita itu ada kursornya di sini. Itu tandanya sel kita itu lagi aktif. Ada kursor hijau, teman-teman ya. Nah, kalau sel yang lain itu dia gak ada. Ini dia nggak lagi aktif selnya, teman-teman. Seperti itu. Jadi kotak-kotak ini itu namanya sel, dan sel itu adalah gabungan dari kolom dan dari baris. Seperti itu. Nah, seperti ini. Ini kursor ini ada di sel berapa? Ada di sel A1. Kenapa bisa namanya sel A1? Di sini juga ada, teman-teman ya. Itu karena sel ini berada di kolom A. Ingat, kolom sifatnya vertikal, ada di kolom A dan di baris ke-1. Row sifatnya horizontal. Seperti itu. Paham teman-teman ya? Jadi sel itu adalah gabungan dari kolom dan dari baris. Ini namanya sel A1. Nah, kedepannya ketika kita mulai menggunakan function atau rumus di Excel, itu ada juga seperti ini. Ini namanya range, teman-teman, atau area.
ketika kita ngeblok satu data atau satu area, ini namanya range teman-teman ya, atau menyeleksi. Seperti itu. Nanti kalau ada kita udah menggunakan rumus, biasanya banyak teman-teman ya area-area yang perlu kita seleksi. Paham teman-teman ya? Jadi alfabet ini itu menunjukkan kolom, angka menunjukkan baris, yang kotak ini itu adalah sel atau active cell. Ketika active cell itu ketika ada kursor hijau ini teman-teman ya. Kalau nggak ada kayak yang lain, ini bukan active cell, ini selnya nggak aktif. Seperti itu. Dan sel itu adalah gabungan dari kolom dan dari baris. Nah, ke bagian bawah itu namanya sheet atau worksheet. Dan sheet 1 dan sheet 2 ini ada di dalam satu buku yang namanya workbook, teman-teman. Seperti itu. Nah, dan mungkin itu adalah materi yang bisa saya sampaikan sekarang. Kalau kalian dirasa penyampaian saya terlalu cepat atau ada yang belum paham, silahkan tulis aja di kolom komentar, jelasin apa yang kalian gak paham. Nanti saya bantu jawab biar kalian lebih mudah memahami Microsoft Excel ini. Seperti itu. Dan kurang lebihnya mohon maaf jika masih ada kekurangan. See you next video.